Apakah Anda tahu bahwa daun kecil berwarna hijau ini, yang sering diabaikan di halaman rumah, ternyata bisa menurunkan gula darah, mencegah kanker, bahkan meningkatkan daya ingat? Tapi tunggu dulu, karena di balik segudang manfaatnya, daun kelor juga bisa memicu komplikasi serius jika dikonsumsi sembarangan. Kok bisa? Sebelum kita memulai, izinkan saya bertanya, dari daerah manakah Anda bergabung hari ini? Silakan tuliskan di kolom komentar dan jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan apapun yang Anda miliki. Jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan informasi bermanfaat dari kami. Daun kelor, yang dikenal sejak lama dalam pengobatan tradisional, kini kembali menarik perhatian dunia medis. Di balik tampilannya yang sederhana, daun ini menyimpan berbagai senyawa aktif yang luar biasa. Salah satu manfaat terbesarnya adalah menurunkan kadar gula darah. Dalam beberapa penelitian, konsumsi daun kelor terbukti mampu meningkatkan kerja hormon insulin, sehingga kadar gula dalam darah lebih terkendali. Ini membuatnya sangat menjanjikan sebagai pendukung bagi penderita pradiabetes dan diabetes tipe 2. Namun, dunia medis masih meneliti lebih jauh apakah efek ini konsisten dan aman pada manusia dalam jangka panjang. Tak hanya itu, daun kelor juga diyakini mampu meredakan peradangan di dalam tubuh. Peradangan merupakan respons alami terhadap infeksi atau luka, namun jika tidak terkendali bisa menjadi akar banyak penyakit kronis. Kandungan antiinflamasi dalam kelor membantu tubuh melawan peradangan secara alami. Kemudian ada manfaat menurunkan tekanan darah. Kandungan kalium dan antioksidan dalam daun kelor membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Ini berarti daun kelor berpotensi membantu mencegah hipertensi dan komplikasi yang menyertainya. Yang menarik lagi, daun kelor dipercaya dapat melindungi otak dari kerusakan dini. Antioksidan yang tinggi diyakini membantu mencegah penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson, serta memperkuat daya ingat dan fungsi kognitif. Bahkan, ekstrak dari daun dan kulit batang kelor menunjukkan kemampuan untuk menghambat pertumbuhan sel kanker, terutama kanker payudara, pankreas, dan usus besar. Efek ini dipercaya berasal dari kemampuannya melawan radikal bebas yang merusak sel. Dan tak kalah penting, kelor juga memperkuat sistem imun, melawan berbagai bakteri dan virus, termasuk Salmonella, E. coli, bahkan herpes simplex. Namun, di balik semua manfaat ini, ada satu sisi yang sering dilupakan orang. Sisi yang bisa mengganggu kesehatan jika daun kelor dikonsumsi secara tidak tepat. Apa bahayanya? Setelah mengenal berbagai manfaat luar biasa dari daun kelor, kini muncul pertanyaan penting. Bagaimana cara terbaik untuk mengolahnya agar manfaatnya tetap optimal tanpa mengundang risiko? Ternyata, cara pengolahan yang benar sangat menentukan kualitas nutrisi yang kita dapatkan dari daun ini. Metode pertama dan paling umum adalah dengan cara merebus daun kelor. Dalam proses ini, seluruh bagian daun bisa dimanfaatkan. Air rebusannya dapat diminum sebagai teh herbal alami, sementara daunnya bisa dimakan langsung sebagai lalapan. Rebusan ini menyimpan berbagai senyawa aktif seperti antioksidan dan vitamin yang larut dalam air. Metode kedua yang tak kalah populer adalah memasak daun kelor sebagai sayur bening. Selain lezat dan menyegarkan, sayur kelor juga kaya akan manfaat. Biasanya dipadukan dengan jagung manis dan bumbu sederhana seperti bawang dan garam. Hasilnya adalah masakan yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga menyehatkan tubuh dari dalam. Bagi pecinta minuman herbal, daun kelor juga bisa diolah menjadi teh. Namun ada satu syarat penting, daunnya harus dalam keadaan benar-benar kering. Setelah dikeringkan, cukup seduh daun kelor layaknya membuat teh biasa. Anda bisa menambahkan madu atau sedikit gula untuk memperkaya rasa. Teh daun kelor ini dikenal mampu memberikan efek relaksasi sekaligus meningkatkan sistem imun. Ada juga metode yang lebih inovatif, seperti membuat sup daun kelor. Dalam resep ala Wirawan, sup ini dibuat dari campuran air mendidih, irisan bawang putih,
tongcai atau lobak kering, garam, gula, lada, dan 2 butir telur yang dikocok halus. Setelah bahan-bahan tercampur rata, daun kelor dimasukkan terakhir agar tidak kehilangan nutrisi penting akibat panas berlebihan. Hasilnya adalah sup sehat, hangat, dan penuh manfaat. Namun perlu diingat, meskipun daun kelor bisa diolah dengan berbagai cara, konsumsi yang berlebihan tetap tidak disarankan. Mengapa? Karena di balik semua kelezatan dan manfaatnya, ada potensi efek samping serius yang bisa muncul, terutama bagi orang dengan kondisi medis tertentu. Di balik berbagai manfaat besar yang ditawarkan daun kelor, tersimpan pula potensi bahaya yang seringkali terabaikan. Banyak orang yang mengonsumsinya tanpa menyadari bahwa daun ini bukanlah tanaman ajaib yang bisa dikonsumsi sembarangan. Terutama jika seseorang sedang dalam kondisi medis tertentu atau sedang mengonsumsi obat rutin, daun kelor justru bisa menjadi bumerang bagi kesehatan. Salah satu efek samping yang paling penting untuk diwaspadai adalah penurunan tekanan darah dan detak jantung secara drastis. Daun kelor mengandung senyawa alkaloid yang memang bermanfaat menurunkan tekanan darah. Namun jika dikonsumsi bersamaan dengan obat antihipertensi, efeknya bisa berlipat ganda hingga menyebabkan tekanan darah turun terlalu rendah. Hal ini bisa menimbulkan gejala seperti pusing, lemas, bahkan kehilangan kesadaran. Tak hanya itu, penderita diabetes yang mengonsumsi obat-obatan penurun gula darah juga harus sangat berhati-hati. Daun kelor sendiri sudah memiliki kemampuan menurunkan kadar gula. Bila dikombinasikan dengan obat diabetes, ini bisa menyebabkan hipoglikemia, yaitu kondisi di mana kadar gula darah turun di bawah normal. Gejalanya bisa berupa gemetar, berkeringat dingin, jantung berdebar, hingga pingsan. Efek interaksi juga bisa terjadi jika daun kelor dikonsumsi bersama obat-obatan untuk tiroid, seperti levothyroxine. Kandungan dalam kelor memang bisa mendukung fungsi tiroid, tetapi jika digabungkan dengan obat tiroid sintetis, keseimbangan hormon dalam tubuh bisa terganggu. Begitu pula dengan obat-obatan lain yang dimetabolisme di hati. Ekstrak kelor diketahui dapat memengaruhi kecepatan penguraian obat oleh hati, yang berpotensi mengurangi efektivitas atau justru meningkatkan kadar obat dalam darah secara berbahaya. Yang tak kalah penting, daun kelor belum terbukti aman bagi ibu hamil. Sampai saat ini, penelitian mengenai efek konsumsi daun kelor selama kehamilan masih terbatas. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menghindari konsumsi selama masa kehamilan tanpa konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Maka jelas, meskipun daun kelor memiliki segudang manfaat, konsumsinya tetap harus dilakukan secara bijak dan terkontrol. Jangan anggap remeh potensi interaksi dengan obat atau kondisi tubuh tertentu. Lalu, jika ingin mulai rutin mengonsumsi daun kelor, langkah apa yang paling aman untuk dilakukan? Jika Anda tertarik untuk mulai mengonsumsi daun kelor secara rutin, pertanyaan terpenting yang perlu diajukan bukan berapa banyak yang harus saya makan, tapi justru apakah saya benar-benar aman untuk mengonsumsinya. Karena seperti halnya obat, bahan herbal pun memiliki batas aman dan efek interaksi dengan kondisi tubuh. Langkah pertama yang paling bijak adalah berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum memasukkan daun kelor ke dalam rutinitas harian, terutama jika Anda sedang dalam pengobatan jangka panjang. Ini berlaku bagi penderita hipertensi, diabetes, gangguan tiroid, maupun kondisi lain yang memerlukan pengawasan ketat terhadap obat dan makanan. Langkah kedua, perhatikan jumlah dan frekuensi konsumsi. Daun kelor sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah moderat, sekitar 1 genggam kecil daun segar per hari, atau setara dengan 1 sendok teh daun kering jika diseduh sebagai teh. Lebih dari itu, apalagi dalam bentuk suplemen pekat tanpa takaran yang jelas, bisa meningkatkan risiko efek samping. Ketiga, pastikan Anda mengolah daun kelor dengan cara yang benar. Hindari metode memasak yang terlalu lama atau menggunakan suhu sangat tinggi karena bisa merusak zat aktif yang terkandung di dalamnya. Untuk teh, pastikan air yang digunakan tidak mendidih berlebihan agar kandungan gizinya tetap terjaga. Keempat,
Jangan pernah menggabungkan konsumsi daun kelor dengan obat-obatan baru tanpa pengawasan medis. Beberapa senyawa aktif dalam kelor bisa memperkuat atau bahkan menekan efek obat tertentu yang dalam jangka panjang bisa merugikan tubuh. Interaksi ini bisa terjadi secara perlahan dan tidak langsung terasa, sehingga banyak orang tidak menyadari bahwa keluhan yang muncul berasal dari kombinasi bahan alami dan obat yang tidak cocok. Dan terakhir, bagi ibu hamil atau menyusui, hindari konsumsi daun kelor secara rutin tanpa arahan medis. Sampai saat ini, belum ada penelitian yang cukup untuk menjamin keamanan konsumsi jangka panjang pada fase-fase sensitif tersebut. Keselamatan janin dan bayi tentu harus menjadi prioritas. Kesimpulannya, daun kelor memang luar biasa. Tapi seperti kata pepatah, segala yang berlebihan pasti menimbulkan masalah. Maka jika ingin mengambil manfaat dari daun kelor tanpa terkena dampaknya, bijaklah dalam mengenali kondisi tubuh, takaran konsumsi, serta interaksinya dengan obat atau pola makan harian. Dan sekarang pertanyaannya, apakah Anda siap menjadikan daun kelor sebagai bagian dari hidup sehat Anda? Tapi sebelum itu, banyak orang menganggap bahwa jika sesuatu itu alami, maka pasti aman. Tapi sayangnya, hal itu tidak sepenuhnya benar. Daun kelor, meskipun berasal dari tanaman alami dan memiliki banyak manfaat, tetap bukan solusi serba bisa yang cocok untuk semua orang. Tubuh setiap orang memiliki respons yang berbeda terhadap zat aktif yang terkandung di dalam makanan, termasuk daun kelor. Bagi sebagian orang dengan metabolisme normal dan tidak sedang dalam pengobatan tertentu, mengonsumsi daun kelor secara teratur bisa memberikan efek positif seperti meningkatnya daya tahan tubuh, tekanan darah yang lebih stabil, dan kualitas tidur yang membaik. Bahkan banyak testimoni menyebutkan rasa segar dan bugar setelah minum teh daun kelor di pagi hari. Namun, untuk orang dengan kondisi kesehatan yang spesifik, efeknya bisa berbeda jauh. Misalnya, mereka yang memiliki gangguan hati mungkin perlu berhati-hati karena beberapa studi menunjukkan bahwa konsumsi ekstra kelor bisa memengaruhi fungsi hati, terutama jika dikombinasikan dengan obat yang dimetabolisme melalui hati. Efek ini tidak langsung terasa, namun bisa menyebabkan komplikasi serius jika berlangsung dalam jangka panjang. Bagi penderita hipotensi atau tekanan darah rendah, konsumsi daun kelor secara berlebihan justru bisa membuat tekanan darah menurun lebih jauh, menyebabkan pusing, mual, atau bahkan pingsan. Hal serupa juga berlaku bagi mereka yang sudah mengonsumsi obat untuk menurunkan tekanan darah. Menggabungkan keduanya tanpa pengawasan bisa berbahaya. Tak kalah penting, efek jangka panjang pada anak-anak belum banyak diteliti secara mendalam. Oleh karena itu, penggunaan daun kelor untuk anak-anak sebaiknya dalam pengawasan dokter atau ahli gizi. Tubuh anak yang masih berkembang membutuhkan nutrisi yang seimbang, dan pengaruh zat tertentu seperti flavonoid dan alkaloid dalam daun kelor harus diperhatikan dengan hati-hati. Dalam dunia kesehatan, tidak ada solusi tunggal untuk semua orang. Daun kelor bukanlah pengecualian. Maka penting bagi kita untuk menyadari bahwa konsumsi herbal tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, apalagi bila menyangkut interaksi dengan obat dan kondisi tubuh yang spesifik. Kini Anda telah mengetahui bahwa daun kelor bukan sekadar daun ajaib yang bisa dikonsumsi sembarangan. Ia ibarat pedang bermata dua, bisa menyembuhkan, bisa pula mencelakakan jika tidak digunakan dengan benar. Maka jika Anda ingin merasakan manfaat luar biasa dari tanaman ini, jadilah pengguna yang cerdas dan penuh pertimbangan. Dan jika informasi ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang bisa mengenal sisi lain dari daun kelor yang belum tentu mereka ketahui. Sampai jumpa di video berikutnya.